Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Selasa 23 Maret 2021. Adapun bacaan inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Maka jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan menghakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dalam diri Adam dan Hawa, mereka hidup dalam ketakutan dan menyembunyikan diri. Dosa membawa mereka jauh dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dosa membawa penderitaan, kecemasan, dan ketakutan, pesimisme akan hidup yang lebih baik dan masa depan. Tetapi Allah tidak pernah berhenti menawarkan keselamatan kepada umat-Nya. Janji-janji dan karya-karya agung terus ditunjukkannya melalui nabi-nabi, sebagaimana kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama. Namun dalam Perjanjian Baru, Allah datang secara lebih dekat ke tengah-tengah kita, menyapa kita satu persatu, memperkenalkan dirinya sebagai Putra Allah, Juru Selamat kita. Injil hari ini berbicara tentang Yesus sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Ada dua tawaran sikap manusia terhadap hal ini, menerima atau menolak. Penolakan terhadap Yesus berarti menolak kebenaran dan keselamatan yang ditawarkan oleh Bapa melalui Dia. Keselamatan hanya terjadi dalam Yesus Putra Bapa. Ciri dari penolakan itu ditandai oleh hidup yang duniawi, hidup yang dipenuhi oleh keinginan daging,
dan ketidakmampuan menguasai diri dan tidak berusaha keluar dari kelemahan dan kekuasaan dosa. Memilih mengikuti bisikan dan godaan roh jahat dan menolak bisikan roh baik. Memilih mengikuti roh jahat membawa manusia pada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, serta ketidakpuasan akan hidup. Akhirnya manusia semakin renggang hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita menerima Yesus, berarti kita menerima tawaran keselamatan dan pemulihan dengan penyembuhan dan pengampunan yang berasal dari Dia. Menerima rencana hidup kekal yang sejak semula sudah ada sesuai dengan rencana Allah. Orang yang menerima rencana Yesus menjadi sahabat Allah. Di dalam pergulatan hidup memiliki keberanian untuk menggapai hidup kekal karena optimisme akan Allah yang datang menyertai melalui Yesus. Saudara-saudara terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, di masa Prapaskah ini kita pun disuguhkan juga dengan tawaran yang sama. Setiap hari kita bergulat antara menerima atau menolak Yesus. Hari ini Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita untuk menerima dan memilih Dia. Karena kalau kita menerima dan memilih Dia, maka kita akan hidup. Kalau kita menolak Dia, kita akan mati. Maka marilah kita kerjakan dan lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sebagai tanda penerimaan kita kepada-Nya. Marilah kita hidup sebagai putra-putri cahaya, berusaha di tengah-tengah keluarga, selalu menciptakan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Marilah kita jauhkan segala kesangsian, segala keraguan akan Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Janganlah kita memilih kematian, tapi pilihlah kehidupan, supaya kita memperoleh hidup kekal di dalamnya. Semoga amin.